Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu saya Rahmat Aldi Dwi Saputra dan rekan saya Fikri Nur Fahmi, Taski Dia Rafif, dan Hanif Fawari Santoso. Berikut kami akan menjelaskan tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial atau PD adalah suatu persamaan yang memuat turunan fungsi dari satu atau lebih peubah tak bebas terhadap satu atau lebih peubah bebas. Berikut ini contohnya dan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, persamaan diferensial dengan peubah tak bebas Y dan peubah bebas X. Yang kedua, PD dengan peubah tak bebas X dan peubah bebas T. Yang ketiga, PD dengan peubah tak bebas Y dan peubah bebas X dan T. Yang keempat, bukan peubah persamaan diferensial. Yang kelima, persamaan diferensial dengan peubah tak bebas U dan peubah bebas X, Y, T. Dan berikut ini adalah 6-10 persamaan diferensial dengan penjelasan sebagai berikut. Yang keenam, PD dengan peubah tak bebas X dan peubah bebas T. Yang ketujuh, PD dengan peubah tak bebas U dan peubah bebas T. Yang kedelapan, PD dengan peubah tak bebas X atau T dan peubah bebas T atau X. Yang kesembilan, PD dengan peubah tak bebas Y dan U dan peubah bebas X dan T. Yang ke-10, PD dengan peubah tak bebas U dan peubah bebas X. Untuk melihat persamaan diferensial dari segi banyaknya peubah dibagi menjadi dua bagian, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial biasa adalah suatu persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih peubah tak bebas terhadap satu peubah bebas. Berdasarkan definisi ini, kita tinjau kembali persamaan diferensial yang telah dikemukakan pada contoh di atas yang merupakan persamaan diferensial biasa adalah nomor 1, 2, 6, 7, 8, dan 10. Contohnya adalah du per dx ditambah dv per dx sama dengan c. Persamaan diferensial biasa dengan peubah tak bebas u dan v dan peubah bebasnya x. Persamaan diferensial parsial PDP adalah persamaan yang memuat turunan dari satu atau lebih peubah tak bebas terhadap dua atau lebih peubah bebas. Pada contoh sebelumnya kita peroleh yang merupakan persamaan diferensial parsial adalah nomor 3, 5, dan 9. Berikut ini adalah contohnya beserta penjelasannya. Yang pertama, A. Persamaan diferensial parsial dengan peubah tak bebas V dan peubah bebas S dan T. B. PD parsial dengan peubah tak bebas V dan peubah bebas X dan Y. Dan C. Persamaan diferensial parsial dengan peubah tak bebas Z dan peubah bebas X dan Y. Orde suatu persamaan diferensial adalah tingkat turunan yang paling tinggi dari turunan yang terdapat dalam persamaan diferensial. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Derajat atau pangkat suatu persamaan diferensial yang berbentuk polinom dalam peubah tak bebas dan turunan-turunannya adalah derajat pangkat tertinggi polinom tersebut. Yang pertama merupakan PD berderajat 4, yang kedua merupakan PD berderajat 1, yang ketiga merupakan PD derajat 3, yang keempat merupakan PD derajat 2, yang kelima merupakan PD berderajat 2, yang keenam merupakan PD berderajat 2. Persamaan diferensial biasa linear order N adalah persamaan diferensial berpangkat 1 dalam perubahan tak bebas dan turunan-turunannya. Berdasarkan definisi ini, maka kita dapat menuliskan bentuk umum dari persamaan diferensial biasa linear order N dalam bentuk sebagai berikut ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Nur Fahmi. Contoh daripada persamaan diferensial biasa linear atau tak linear sebagai berikut. Dari contoh berikut memiliki jawaban yaitu setiap contohnya memiliki syarat dan ketentuannya. Seperti contoh nomor 1 itu yaitu turunan kedua tambah 5y turunan 1 ditambah 6y pangkat 2 sama dengan 0. Merupakan persamaan diferensial biasa tak linear karena tidak memenuhi syarat ketiga. Begitu juga dengan nomor 2 sampai 9, mereka memiliki semua syarat untuk persamaan diferensial biasa. Klasifikasi persamaan diferensial sebagai berikut, yaitu biasa atau parsial, linear atau tak linear, menentukan orde atau tingkatan, dan menentukan pangkat atau derajat. Contohnya Y turunan ketiga ditambah X pangkat 2 kali Y turunan kedua dikurang
X, Y turunan pertama sama dengan 0. Begitu juga dengan yang lainnya. Untuk penyelesaiannya memiliki 3, yaitu penyelesaian persamaan diferensial adalah fungsi yang memenuhi persamaan. Penyelesaian umum persamaan diferensial adalah suatu fungsi yang memuat beberapa parameter dan memenuhi persamaannya. Penyelesaian khusus persamaan diferensial adalah fungsi yang merupakan anggota dari keluarga fungsi penyelesaian umum, mengganti parameter pada penyelesaian umum dengan suatu konstanta. Sebagai contoh, fungsi y sama dengan pangkat 2x. Itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial. Y turunan pertama dikurang 2y sama dengan 0. Karena y turunan pertama itu sama dengan 2e pangkat 2x, sehingga menjadi 2e pangkat 2x dikurang 2 dikali e pangkat 2x sama dengan 0. Fungsi y sama dengan c1 sin x ditambah c2 cos x. Penyelesaian umum persamaan diferensial y turunan kedua tambah y sama dengan 0. Sebagai bukti yaitu fungsi y sama dengan 2 sin x adalah penyelesaian khusus persamaan diferensial y turunan kedua ditambah y sama dengan 0. Karena fungsi y sama dengan c1 sin x ditambah c2 cos x dengan c1 sama dengan 2 dan c2 sama dengan 0. Berdasarkan materi pada persamaan diferensial orde 1, diuraikan dimulai dengan persamaan diferensial perubahan terpisah, persamaan diferensial peubah terpisah homogen, dan persamaan diferensial koefisien linear, persamaan diferensial ekstrak dan faktor integrasi, persamaan diferensial linear orde 1, dan persamaan diferensial Bernoulli. Persamaan diferensial Bernoulli. Y turunan 1 tambah P Y sama dengan QY pangkat N, atau DY per DX ditambah PY sama dengan QY per N dengan P dan Q sebagai fungsi X atau konstanta yang diselesaikan dengan cara membagi kedua ruas dengan Y pangkat N, sehingga Y pangkat min N kali dy per d ditambah py pangkat n pangkat 1 kurang n sama dengan q. Contoh misalkan itu adalah z. Z itu sama dengan y pangkat 1 min n, sehingga dz per dx sama dengan d kali y pangkat 1 min n, yaitu adalah dz per dx sama dengan 1 min n kali y pangkat min n dy dz. Dikarenakan suku pertama dz per d dikali 1 min n yang didapatkan yang diperoleh yaitu 1 min n kali y pangkat min n dy per dx ditambah 1 min n kali p y turunan pertama dikali p y pangkat 1 min n sama dengan 1 min n kali q. Maka hasilnya adalah dz per dx tambah p1 dikali z sama dengan q1. Persamaan diferensial linear. Dengan P1 atau Q1 difungsikan X atau konstanta, persamaan terakhir dapat diselesaikan dengan faktor integrasi dengan mendistribusikan Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Didapatkan Y. Contoh cara menyelesaikan persamaan diferensial. dy per dx tambah y per x sama dengan xy pangkat 2.
kedua ruas dibagi Y pangkat 2 menjadi Y pangkat min 2 dy per dx tambah Y pangkat min 1 per x sama dengan x. Misalkan Z sama dengan Y pangkat 1 min N. N sama dengan 2, sehingga Z sama dengan Y pangkat min 1 dan dz per dx sama dengan min Y pangkat min 2 dy per d. Supaya suku pertama d per dx, maka dikali min 1 yang diperoleh min Y pangkat min 2 dy per dx dikurang Y pangkat min 1 per x sama dengan min x. Maka persamaan diferensial linearnya yaitu dz per dx dikurang z per x sama dengan min x. Dari faktor integrasi integral p dx sama dengan integral min 1 dx sama dengan min ln x sama dengan ln x pangkat min 1 sama dengan 1 per x. Dari bentuk umum persamaan diferensial linear didapatkan U dikali Y sama dengan integral P dx Q dx tambah C 1 per X Z sama dengan integral 1 per X dikali min X dx tambah C, yaitu Z per X sama dengan min X tambah C. Z sama dengan Cx min X pangkat 2 karena Z yaitu sama dengan Y pangkat min 1. Maka Y pangkat min 1 sama dengan Cx min dikurang X pangkat 2 atau Y sama dengan Cx dikurang X pangkat 2 kali pangkat min 1. Persamaan diferensial order 2 penyelesaian dapat dinyatakan dalam fungsi sederhana, yaitu persamaan diferensial linear koefisien konstan. Dari materi pembahasan bab ini yaitu persamaan diferensial linear homogen order 2 dan persamaan linear tak homogen order 2 dari metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Taskida Rafif akan mempresentasikan tentang integral lipat 2. Integral lipat 2. Definisi integral lipat 2, misalkan f suatu fungsi 2 pengubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Arti geometri integral lipat 2. Menghitung integral lipat 2 jika f(x, y) lebih sama dengan 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu sejajar bidang X, O, Z. Menghitung integral lipat 2. Lanjutan. Dan berikut contoh perhitungan integral lipat 2. Baik, saya Nifawari Santoso ingin melanjutkan presentasi berikut ini, yaitu latihan. Latihan dapat kita lihat pada nomor 1 dan nomor 2 berikut ini. Next. Sifat integral lipat 2, misalkan n, f, buka kurung, x, y, kurung, dan g, buka kurung, x, y, kurung terdefinisi di persegi panjang R, yaitu dapat kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 4 berikut ini.
integral lipat 2 atas daerah sembarang, yaitu ada dua tipe. Tipe 1 dan tipe 2 dapat kita lihat next. Tipe 1 integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut ini. Next. Tipe 2 integral lipat 2 pada daerah D dapat kita lihat dan kita hitung sebagai berikut ini. Next. Aturan integrasi. Urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D, yaitu daerah integrasi. Dalam perhitungannya, kadangkala kita perlu merubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasinya. Oleh karena itu, langkah pertama kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Selanjutnya, kita dapat merubah urutan integrasi dengan mengacu pada sketsa daerah integrasi yang sama. Next. Contohnya seperti nomor 1 berikut ini. Next. Next. Dan contoh kedua sebagai dapat kita lihat pada nomor 2 berikut ini. Next. Ini adalah latihan-latihan soal pada presentasi berikut ini, dari nomor 1 sampai nomor 9. Next. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.